Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Barang anak-anak muda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama sambut hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Maka untuk terakhir kalinya deklarasikan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Silakan duduk semuanya. Para leaders, hari ini dengan sukacita saya pengen memperkenalkan salah satu leader yang kayaknya satu-satunya deh yang saya panggil abang. Ya, kebetulan sama-sama dari Sumatera ya. Nah, Bang Jo ini dosen teologi juga di Petamburan. Ya, Bang Jo ini juga dulu pelayanan di bangsa-bangsa dan saat ini dia Karayon 1G Gembala Manado. Udah ada panjang lah ya. Ya, sahabat-sahabat, mari siapkan catatanmu, siapkan hatimu, dan yuk kita kasih tepuk tangan buat abang kita. Mari. Shalom semua. Haleluya. Wah, saya kok agak gemeteran di sini ya. Ini anak-anak muda yang luar biasa yang sedang dipakai Tuhan memuridkan anak-anak generasi Yeremia yang baru. Ya, thank you Bro Doni, keren banget tadi. Saya diberkati. Nanti sharing di 1G ya. Ya, biar kita semua diberkati gitu. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa sebentar. Tuhan, biarlah hari ini bukan hanya jadi pelajaran,
Tetapi hari ini kami semua bisa mengoreksi diri dan kemudian akan tampil lebih baik lagi. Sehingga segala hal yang kami bisa share dan bagikan kepada generasi Yeremia, teman-teman kami, itu semuanya akan lebih tajam, lebih masuk, lebih bisa dipahami dan tepat sasaran. Bukan hanya menghabiskan waktu di depan untuk bicara, tetapi yang kami sampaikan benar-benar akan menghasilkan murid-murid Kristus. Tuhan urapi kami semua, Tuhan urapi hamba untuk menyampaikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja. Sehingga hari ini kami juga bukan hanya mengandalkan pengetahuan, kami mau mengandalkan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, dikasih itu saya dapat tugas dari Angga. Mana dia? Oh itu dia. Oke, untuk sampaikan tentang training khotbah ya, training khotbah yang berorientasi pada pemuritan. Nah, ini sebenarnya bagiannya diklat kul atau diklat khotbah di gereja Anda masing-masing, tetapi saya berdoa biarpun hari ini saya coba bikin semuanya pack singkat gitu ya. Biasanya kalau diklat khotbah itu kan berapa pertemuan begitu ya. Tapi kita coba nanti kita lihat sesingkat-singkatnya. Nah, saya minta sama Angga untuk minta tolong sama teman-teman semua untuk kerjain PR. Kemarin udah disampaikan belum ya? Untuk semua membuat masing-masing risalah khotbah 1 biji. Sudah dibuat belum? Berapa banyak yang sudah buat? Angkat tangan. Berapa banyak yang sudah buat? Astaga, yang lainnya gimana nih? Katanya mau dipakai Tuhan. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan, saudara? Kalau mau dipakai Tuhan aja ngangkat tangan. Begitu kasih PR, gak ada yang ngerjain sedikit banget. Berapa banyak tadi yang sudah? Puji Tuhan. Yang di Zoom ada berapa banyak yang angkat tangan? Boleh dilihatin gak? Ada berapa tuh yang ngerjain? Saya cuma minta kalian bikin khotbah, tapi jangan semuanya, tapi risalahnya saja, gitu ya. Nah, oke, saya nggak akan panggil ke depan, jangan takut, mentang-mentang saya dosen. Saya nggak akan panggil ke depan, khususnya kalau Roh Kudus nggak gerakkan. Ya, oke. Di antara yang hadir ini yang kadep berapa orang? Kadep yang bikin risalah berapa banyak? Kadep yang bikin risalah. Cuma sehiji-hijinya, masa cuma satu? Gak ada, astaga. Bertobat ya. Waduh, katanya mau dilengkapi gitu ya. Kabit yang bikin risalah. Kabit. 1, 2, cuma 2? Oh nggak dapat info, oh ada yang nggak, berapa banyak yang nggak dapat info? Oh, ini yang salah infonya. Ini salah infonya. Kita salahin si info. Memang info ini gimana sih? Gitu ya sudahlah. Baiklah. Kalau gitu nanti penunjukan berdasarkan tuntunan saja. Oke, baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar sama-sama soal khotbah nyampein firman, tapi lagi kita diingatkan berapa bulan ini tentang bagaimana menyampaikan firman itu tidak asal-asalan, tetapi supaya bisa menghasilkan murid Kristus, berorientasi pada pemuritan. Dan puji Tuhan gereja kita termasuk yang mendapatkan pesan Tuhan ini. Saya ikut Pak Niko kemarin ke Amerika dan ternyata COG baru dapat pesannya. Jadi Gatot Subroto 2 bulan lebih awal dapat pesan untuk konsentrasi supaya khotbah-khotbah itu berorientasi pemuritan lebih dulu kita. Gitu ya. Mereka 2 bulan kemudian baru dapat, saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Dahsyat ya.
Pesannya sama loh, ya dari kita dapat, sana juga dapat gitu. Cuma ya berarti Tuhan lagi pengen itu supaya semua firman yang disampaikan di mimbar, entah mimbarnya mimbar ibadah, mimbar youth, mimbar GC, atau mimbar medsos, semuanya harus berorientasi pada pemuritan supaya kita menghasilkan murid-murid Kristus. Boleh slide-nya dipasang? Saya akan coba sampaikan slide-nya ini dengan singkat-singkatnya dan secepat-cepatnya tapi seutuh-utuhnya. Ya supaya kita bisa masuk nanti di dalam simulasi yang akan membahas risalah-risalah khotbah tadi. Begitu ya. Yang lain langsung berdoa, semoga panjang ngomongnya gitu ya. Oke, slide kedua langsung mulai. Kita mulai. Tolong tampilin semua satu page. Bukan ini kayaknya. Materinya bukan ini. Nomor satunya bukan ini. Oke, ganti dulu. Ganti dulu. Oh itu 1H. Bukan 1H. Depannya sama. Ya, ini yang 1H punya dulu. Dulu rumah saya juga, ya karena dulu saya wakarayon di 1H, gitu ya. Jadi saya dari tadi akrab sekali, saya sudah biasa sama sudut-sudutnya ini. Ya, oke. Materi ini pernah dibawakan di Rayon 1H, tapi tentu saja hari ini diupdate dengan beberapa slide dan perubahan yang ada sekarang ini. Training khotbah berorientasi pemuritan, unit GC pusat. Oke, saya langsung aja ya. C.S. Lewis, seorang teolog dan seorang apologet, dia mengatakan begini, apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, maka semua bangunan gereja, pelayanan, misi, khotbah, bahkan Alkitab hanyalah buang-buang waktu. Wah. Saya waktu baca ini saya bilang, wah keras banget. Keras banget. Dan C.S. Lewis itu bukan orang yang keras. C.S. Lewis itu puitis. Kalau dia bikin kutipan, kalau Anda ngerti tentang teologi, dia bikin kutipan-kutipan, itu kalimatnya itu romantis saudara. Tapi waktu dia ngomong soal ini, soal pemuritan, dia bilang gini, keras banget. Dia bilang gereja kalau nggak menghasilkan murid, semua yang kamu punya, waste of time. Buang waktu. Jadi murid itu harusnya outcome dari semua pelayanan kita. Katakan amin. Semua yang kita lakukan bukan cuma memenuhi jadwal. Yang kita lakukan bukan cuma buat ngangkat karir. Biar follower di medsos naik. Nama terkenal. Bukan. Sangat bukan. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita sharing life. Sharing value. Yang tadi sudah dikatakan sama Bro Doni. Kita bagi hidup kita. Apa yang saya punya saya kasih semua. Saya share semuanya. Kalau diikutin puji Tuhan. Kalau nangkep ya puji Tuhan. Begitu. Kalau dia ngikutin semuanya jadilah dia murid. Gitu ya. Kalau dia ikutin sebagian tapi dia jadi murid, puji Tuhan juga. Gitu ya. Tapi jangan nyerah ketika 1-2 murid atau 1-2 orang yang sudah kita prospek kemudian gagal, kemudian pergi, kemudian pindah gereja dan sebagainya. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang kita pentingkan harusnya adalah tetap tugas kita itu menghasilkan murid. Terus fokus ke sana. Sampai berapapun yang Tuhan percayakan jadi. Yesus aja masih ada satu yang defect. Betul? Suatu kali saya ngobrol nih. Tadi Bro Doni cerita tentang komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Saya ketemu sama salah satu leadernya. Ya dia udah kelasnya udah di atasnya diamond. Apa ya? Super diamond atau apalah gitu pokoknya. Pokoknya di atasnya diamond, dia tinggi banget pokoknya di sebuah komunitas seperti itu, pemuritan seperti itu. Oke, terus saya ngobrol sama dia, cerita-cerita aja, pas ketemu doang gitu ya di kokas, duduk gitu ngobrol. Terus kemudian
kita sharing. Saya bisa cerita, gue ada satu nih orang, udah diapain aja udah, semua teori udah, sharing life udah, apa udah, ya. Aduh hasilnya ya ampun. Ya, dia bikin begini, dia bikin begini, dia bikin begini, dia bikin begini. Terus dia bilang, ada berapa banyak yang begitu? Gitu. Ya 1, 2, ya termasuk ini aja. Terus ketawa dia. Dia bilang begini, sorry ya, gue kan orang bukan rohani. Jadi gue ngomongnya kasar ya, dia bilang begitu. Dia bilang begini, pabrik aja pasti ada barang rusaknya. Jadi kalau ada satu yang gagal, tak apa-apa. Gitu. Terus saya tiba-tiba ingat, iya Yesus kurang apa? Lebih hebat dari doktor teologi. Betul ya? Ya, masih ada Yudas 1 biji, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan nyerah memuridkan gara-gara 1, 2 orang ninggalin kamu, 1, 2 orang susah diatur. Enggak, fokus terus. Kenapa? Karena memang itulah tujuan kenapa kita ada. Kenapa kita semua ada di pelayanan adalah supaya kita menghasilkan murid-murid Yesus. Nah, ada 4 jenis khotbah yang tidak berorientasi pemuritan. Kalau slide-nya sudah berhasil, langsung. Ya, saya sudah di slide kedua. Ada 4 jenis khotbah yang tidak berorientasi pemuritan. Yang pertama, pemuasan telinga. Dan ini udah dinubuatin di Alkitab. Pada akhir zaman akan ada orang akan banyak orang yang hanya ingin memuaskan telinga supaya apa yang disampaikan itu cocok sama apa yang ada di hati. Jangan ke situ, tapi orientasi kita harusnya pada jemaat. Menjadi seperti Kristus. Jadikan mereka orang-orang yang bisa jadi seperti Yesus. Bukan pemuasan keinginannya mereka. Bukan apa yang mereka pengen dengar. Ya nggak tahu, mungkin karakter saya ya. Saya sih nggak gitu peduli sama apa pendapat mayoritas. Saya seneng banget tentang arus, gitu ya. Saya nggak suka mainstream. Jadi kalau dengar ada orang begini, tapi mereka bikin begini Pak. Nah itu malah saya jadi langsung so what, gitu loh. Ya, jadi saya suka begitu gitu. Akhirnya jadi senang gitu loh. Jadi senang. Next slide. Ya. Oke. Nah, perhatiin Yesus deh. Perhatiin Yesus. Kira-kira Yesus waktu hadir mainstream atau bukan? Mainstream bukan? Yang dia sampaikan itu mainstream atau bukan? Enggak loh. Di jalan aja tuh. Jadi gini, mentang-mentang postingan di medsos, di IG, di TikTok itu lagi mengarah kepada satu tema. Bukan berarti kita harus ngikutin. Kalau cocok puji Tuhan. Tapi kalau nggak cocok ngapain? Ngapain? Kalau cocok pakai supaya bisa ngeblow up gitu kan ya. Tapi kalau nggak cocok ya ngapain? Lawan arus lah. Ya, lawan arus nggak apa-apa. Jangan puasin telinga. No. Mentang-mentang semua lagi ngomongin Sambo terus dibahas. Ya boleh sih ya, tapi mungkin bagian-bagian tertentu aja, gitu. Tapi nggak harus ya. Yang kedua, ajaran tidak sehat, walaupun bukan sesat. Ya. Ada banyak di luar sana, ajaran tidak sehat walaupun bukan sesat. Berapa bulan lalu saya dengar dari Bro Chris Silitonga, dia bilang, itu ada di medsos ada YouTuber ngomong begini katanya. Baca Alkitab lagi. Nggak ada khotbah yang lain. Jadi dia lagi ngeritik pendeta-pendeta yang khotbahin soal baca Alkitab. Gitu. Kayak nggak ada khotbah lain. Cuma baca Alkitab terus. Begitu. Itu orang bener. Dia nggak bisa jadi gitu kalau nggak baca Alkitab. Betul nggak? Itu lifestyle.
Itu yang bikin kita connect. HP secanggih-canggihnya butuh connection. Betul enggak? Yang bikin, jadi gini, waktu kita baca Alkitab tuh bikin kita hebat, betul. Tetapi yang paling penting dari baca Alkitab bukan bikin kita jadi hebatnya, membuat kita terkoneksi. Itunya. Ya. Mau pakai Samsung Fold 4 juga, saudara. Tapi saudara lagi berdiri, kami baru pulang misi nih, Rayon 1G baru pulang misi di Kalimantan Barat, saudara. Di Ngabang, itu daerah cuma tempat tertentu yang ada sinyalnya. Gitu. Mau pegang HP-nya apa juga. Kalau berdirinya ya di situ, ya nggak akan dapat apa-apa. Gitu kan. Waktu Anda dan saya baca Alkitab, punya gaya hidup, punya disiplin rohani, gitu ya. Itu bukan cuma membentuk kita, itu jaga koneksi kita. Jaga koneksi kita dan jaga koneksi bahkan kadang jauh lebih penting daripada ilmu, logos, pemahaman, dan yang lain-lainnya. Kadang ada waktunya di mana Anda udah gak bisa buka ayat, Anda udah gak bisa ngerti, gak bisa inget Matius, Markus, Lukas, udah gak bisa. Tapi kalau yang penting hari itu engkau cuma butuh, Tuhan, aku pengen bukti kamu ada di sini enggak? Gitu. Ada momennya di mana kita itu cuma perlu connection. We just need connection, we just don't need anything else. Gitu. Jadi jaga koneksinya. Nah gimana jaganya? Ya disiplin rohani. Salah satunya saat teduh baca Alkitab. Emang kenapa? Kalau ada pendeta yang panggilannya cuma khotbah soal itu. Memang bagiannya dia untuk cerita tentang itu. Halo? Iya Kak? Jadi biarin aja kan. Kalau memang itu panggilannya dia memang kerjakan itu. Jadi waktu ada orang bilang ngapain gini-gini, ngapain gitu-gitu. Ya memang gak sesat sih dia akan membahas yang lain dan sebagainya. Tapi gak sehat juga. Ngapain didengar gitu. Saya ingat zaman saya masih muda, sekarang juga agak muda. Ya. Waktu dulu ya, ya dulu. Wah, itu ada satu pendeta, mungkin sebagian tahu ya. Saya panggilnya Papi gitu. Banyak yang panggil dia Opung karena memang udah tua, sekarang udah almarhum. Itu kemana dia pergi, khotbahnya cuma satu. Buka ayat apa aja, ujungnya cuma satu, perpuluhan. Dia memang jago banget, pokoknya kemana dia diundang khotbah, persembahan di gereja itu hari itu pasti naik. Pasti naik. Jago banget. Bikin orang feel guilty kalau gak buka dompet. Pokoknya dia jago banget. Gitu. Makanya banyak yang undang dia. Terus kita mau bilang apa? Sesat. Ada ayatnya. Dan memang itu panggilan dia. Memang cuma itu tema, salah satu tema yang inti. Ya memang dia akan cerita yang lain. Tapi nanti terakhirnya, kalau dia bicara soal kekudusan, pasti terakhirnya akan begitu. Kalau kamu gak bayar, gitu ya. Hidup kudus, jangan ke ini, jangan percabulan ini. Apalagi kalau gak bayar perpuluhan, pasti terakhirnya ke situ. Gitu. Iya. Wah itu khotbahnya kita udah tahu gitu. Kalau dia pasti nanti ujungnya ke situ. Makanya udah tenang-tenang aja, dia khotbah apa aja terserah dia pokoknya belakangnya itu. Gitu. Itu memang panggilan. Ya. Saya khotbah kayak apa ya, muter kemana pun pasti ujungnya ke pembentukan manusia. Karena saya concernnya itu. Gitu. So what? Memang itu panggilan? Mau apa? Kita nggak usah pusing soal itu. Yang penting adalah ajarannya sehat atau tidak dan sesat atau tidak. Kan gitu, dua-duanya. Yang ketiga, khotbah-khotbah yang tidak sehat adalah yang mengesampingkan kuasa transformasi Roh Kudus. Roh Kudus tetap berperan. Kita semua cuma alat. Izinkan Tuhan rubah kita. Izinkan Tuhan pakai kita, tapi nanti yang kerja tetap dia. Untuk rubah kita, rubah dia, rubah dia, rubah dia, rubah semua. Semua, kita manusia tidak ada yang bisa rubah manusia lain. Hanya Roh Kudus. Karena dia Tuhan dan Tuhan yang ciptain manusia. Kita tepuk tangan dulu buat Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. 4, menjauh dari pembahasan tentang Yesus Kristus. Kan mau jadi murid Kristus. Jadi pembahasannya jangan kemana-mana.
Kita boleh bahas dengan segala teknik, segala pembahasan, segala slide lah. Tapi ujungnya tetap kembali Yesus Kristus. Kembali ke sana. Kita tidak menganut ajaran Yesus only. Tetapi ya, saudara dikasih Tuhan, karena kita semua mau menjadi murid Kristus, belajar tentang Yesus, makanya semua pembahasan harus mengacu kepada gaya hidupnya Tuhan Yesus. Menjadi seperti Yesus. Haleluya. Next. Ya. Nah, berapa banyak yang mau? Habis ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman dengan lebih baik lagi? Berapa banyak yang mau? Puji Tuhan ya. Siap-siap ya. Oke. Siap-siap apa ya? Yuk, buka slide saya semua. Katakan sama-sama, berkhotbah itu mudah. 1, 2, 3, berkhotbah itu mudah. Oke, jangan bilang susah ya. Kalau hari ini atau besok Pak Gembala bilang, tolong ya, naik mimbar ya, sampaikan firman ya. Aduh. Jangan ya, mulai hari ini harus bisa. Karena kita bukan lagi mau nyampein yang enggak. Sharing life, sharing value. Ya, tadi dibilang sama Kak Doni, benar ya, itu benar. Berkhotbah itu mudah. Asal memang gaya hidup kamu kudus. Kenapa? Berdiri di depan ini butuh urapan. Gitu. Satu kali, saya ini orangnya iseng. Satu kali saya ketua, waktu itu saya ketua dewasa muda di sebuah cabang gereja. Nah, ada satu orang, itu dari belakang, selalu duduknya di belakang. Terus tiap kali ada apa aja, di komen sama dia. Ih, WL-nya begini. Ih, baca pengumuman gitu. Pengkhotbahnya ini gimana sih? Pokoknya di komen aja. Lama-lama kan saya nggak tahan dengernya. Ya. Gitu ya. Begitu ibadah mau mulai, tiba-tiba saya datangin dia. Pak, bro, nanti pengumuman tolong baca ya. Ya. Kamu aja yang baca. Oh, gue yang baca? Iya. Oh, oke. Yes, bilang oke katanya. Jalan dia. Begitu selesai baca pengumuman. Tahu nggak? Dari awal sampai akhir kepalanya nggak naik. Digini terus. Digini terus. Begitu selesai dia angkat muka. Diangkat kertasnya gitu ya. Basah semuanya. Basah semuanya. Begitu disalam. Makasih ya. Dingin banget tangannya. Ini baca pengumuman doang loh. Saudara berdiri di depan ini butuh urapan. Betul ya? Makanya harus hidup kudus. Jadi kalau kau hidup kudus, gampang. Berdiri di sini, bisa. Kenapa? Kudus kok. Ya. Kenapa takut? Coba cek aja, ada masalah nggak? Kalau takut, jalan keluarnya? Apa yang terakhir? Baca 2 kata itu, 1, 2, 3. Rajin bertobat. Kalau rajin bertobat, bukan rajin berobat ya. Rajin bertobat, bisa kok. Yang kedua, PPW dan saat teduh tiap hari. Anda jaga connection. PPW dan saat teduh tiap hari itu jaga connection. Kalau udah connect terus, keren. Berdiri di depan sini, bisa tiba-tiba connect. Terus tiba-tiba Roh Kudus download sesuatu. Set gitu. Jalan. Jadi. Bisa kejadian. Suatu kali dalam sebuah ibadah youth, saya waktu itu akan jadi gembala di tempat itu. Saya tugas di Amerika, misionari. Tadi udah pernah disampaikan sama Kak Angga. Saya baru nyampe di tempat itu. Hari itu hari Sabtu, ada ibadah youth. Saya datang, saya belum kenal yang lain-lain, lalu saya cuma dibisik-bisikin, itu anak bertalenta, ini anak bertalenta, ini anak bertalenta. Terus ada satu perempuan duduk di samping, saya bilang, kalau yang itu, wah dia pendoa doang. Kok doang? Saya bilang gitu. Ya tapi memang kalau doa dahsyat ya, begitu. Ya kadang-kadang singer lah gitu. Oh oke. Terus ibadahnya agak-agak, kok lama, kok nggak mulai-mulai? Saya tanya, kenapa nggak mulai-mulai? Ini WL-nya nggak datang, kayaknya mobilnya rusak, gini. Terus
Ditanya kan, siapa yang bisa? Ini yang main musik, ini main. Ya udahlah, ya udah ditunjuk. Akhirnya dialah. Dia ditunjuk ya, si pendoa itu disuruh jadi WL hari itu. Nah, yang nunjuk lupa, kenapa dia selalu jadi singer, gak pernah jadi WL. Ternyata dia ini punya kelemahan, ngambil pitch. Tahu ngambil pitch? Memulai lagu. Gitu. Jadi dia memang selalu kalau singer bisa. Tapi kalau WL nggak bisa. Kenapa? Kan WL harus dia yang mulai. Nah dia kalau mau mulai berantakan. Begitu. Tapi nggak ada orang lain ya, cuma dia. Tapi dia pendoa yang selalu terkoneksi sama Tuhan. Yang rajin baca saat teduh. Yang kadang-kadang nyampein pesan profetiknya tajamnya luar biasa. Tuh dikasih Tuhan. Karena dia punya connection. Begitu dia berdiri di depan. Tuhan download sesuatu, set gitu. Waktu dia mulai, asli memang bisa dipastikan salah pitch. Tapi teman-temannya nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat pengurapan kasihan. Sehingga akhirnya semua, mulai dari drummer, keyboard, semuanya nyanyi semuanya. Kenceng-kenceng, nah gitu ya. Supaya dia bisa ngikut. Bisa ngikut dan akhirnya dia ngikut saudara. Yang lebih menakjubkan buat saya, menakjubkan hadirat Tuhannya kenceng banget. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kenceng banget. Kenceng banget. Selesai ibadah gitu ya. Kita lihat-lihatan gini. Pitch salah, hadirat turun loh. Pitch-nya salah. Bukan satu lagu. 3 lagu, 3-3-nya. Jadi benernya di tengah semua. Gitu ya. Tapi hadirat turun. Kenapa? Dia jaga connection. Kalau orang jaga connection, gak usah takut berdiri di depan. Katakan amin. Gaya hidup kudus, PPW saat teduh tiap hari. Melakukan rema saat teduh. Engkau tidak akan tertuduh. Tiap kali dapat rema, jalanin. Tiap kali dapat rema, jalanin. Ya. Lalu kemudian, karena khotbah itu berbagi pengalaman. Makanya dikatakan sama Paulus, kalau orang baru jangan diangkat. Nanti kamu masukkan dia dalam pencobaan. Begitu. Kenapa? Dia belum bikin apa-apa. Orang baru bertobat. Yang bisa diceritain cuma pertobatannya doang. Nah kalau soal pertobatan sekali oke. 2-3 kali ya yang lain juga tukang bertobat semua. Ya. Jadi kita butuh yang lain. Makanya butuh pengalaman. Nah waktu Anda udah biasa hidup. Dapat rema jalan. Dapat rema jalan. Bagi pengalaman gampang. Peka dan mengerti kebutuhan orang-orang yang lagi denger. Peka dan mengerti keadaan situasi hari-hari ini, gak kuper. Gitu ya. Sambo, apa itu sambo? Gitu ya. Nah itu kuper. Orang udah rame begitu, saya sampai matiin TV. Saking bosennya. Ya, ganti. Sekarang akhirnya yang jadi langganan saya hari-hari ini adalah channel masakan sama channel travel. Ya, yang jalan-jalan begitu. Karena kita udah lama gak jalan-jalan gitu. Jadi itu bosen lihat TV yang kayak gitu-gitu ya. Saudara, peka dan mengerti keadaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah rajin baca buku rohani, literatur, dan dengar khotbah orang lain. Dan mau belajar terus. Kalau orang itu adalah kalian, berkhotbah itu mudah. Katakan sama-sama sekali lagi, berkhotbah itu mudah. Next, oke. Berkhotbah itu asik, katakan sama-sama berkhotbah itu asik. Kenapa asik? Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan sambil mempersiapkan diri untuk khotbah. Yang pertama, rajinlah mencatat khotbah orang lain. Kalau anak sekarang paling senang foto-foto slide. Padahal abis itu di-delete. Kenapa? Karena kebanyakan memori. Aduh, catet. Kenapa saya bilang catet? Catet itu merangsang tangan. Jadi gini, waktu engkau terima sesuatu, engkau butuh seluruh indera tubuhmu itu bekerja. Seluruh indera tubuhmu itu bekerja menangkap. Waktu kau membaca, makanya saya kalau lagi baca Alkitab, saya usahain saya itu minimal saya bergumam. Kenapa? Minimal ada suara. Jadi waktu saya baca Matius 2, Matius 5 gitu ya, telingaku dengar, hatiku dengar, pikiranku terima.
Semuanya terima, mataku lihat, tanganku gini. Gini, gitu. Seluruh indera tubuh accepting the word. Gitu. Nah waktu, bagus nih, cepret. Bagus nih, cepret. Indranya si kamera yang diberkati. Pantesan tuh HP sehat-sehat terus. Saudara kasih Tuhan, kita butuh untuk nelen berkat rohani sebelum bagi berkat rohani. Halo? Amin. Kita butuh nelen berkat rohani sebelum bagi berkat rohani. You gak pernah nelen, bagi apa? Nah nelennya itu gimana caranya? Kalau dengar khotbah orang, catat. Ya, catat kan sekarang gak harus begini kan. Gini kan bisa. Ya, catat. Ya, makanya kalau di pembacaan saat teduh di gereja kami, ya saya nggak mau tuh, ya kalau laporan saat teduh dan apa dan lain-lain, ya saya nggak suka tuh kayak gitu. Saya bilang tolong kasih tahu minimal gini, bacanya apa, hari ini remanya apa, nah itu minimal, gitu. Ngomong kasih tahu, sudah bacanya ini, remanya ini, kan ngetik dia baca, gitu ya. Sehingga seluruh indera tubuhnya terima. Gitu. Itu penting. Jadi biasain. Terus biasain kalau saat teduh bikin poin. Poinnya ditulis. Poin ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Wah kemarin saya saat teduh dapat poin. Berapa? 19. Aduh panjang banget. Ya, kamu ngerjainnya gimana untuk jadi rema hari itu? Kamu sendiri kesulitan. Apalagi nanti 19-19-nya dikhotbahin, susah. Ya, jadi mendingan coba sarikan menjadi 2 atau 3 atau 4 paling banyak gitu ya. Nah supaya apa nanti waktu dikerjain hari itu jadi fokus kita masih ingat, kita bisa kerjain. Saya yang udah doktor teologi gini, saya membatasi hanya 2 poin tiap pagi. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih juga banyak begitu. Cuma saya nggak mau banyak-banyak lah. Karena saya tahu belum tentu ingat seharian. Karena kan harus direnungkan sepanjang hari. Supaya apa yang kau kerjakan? Di mana ayatnya tuh? Di mana ayatnya? Ada yang tahu? Baca Alkitab nggak nih? Ini dosennya mulai keluar nih. Yosua. Ya ampun. Untung bukan murid gua. Mazmur 1. Ya, Mazmur 1. Renungkanlah siang dan apapun yang kau kerjakan berhasil. Saat teduh dibuat poin-poinnya, peka terhadap kesaksian jemaat. Kenapa saya bilang semua leader hamba Tuhan kalau mau nyampein firman masuklah cool. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita nggak pernah mengalaminya. Tapi orang lain yang ngalami. Waktu kita mau cerita kita harus bagi pengalaman. Tapi kita belum berpengalaman tapi tetap dapat jadwal. Gimana ya mau cerita apa ya? Kita butuh nih amunisi kesaksian yang bisa kita ceritain waktu kita mau cocokin sama ayat yang kita mau khotbahin. Dapat di mana ya? Cool tempatnya. Katakan amin. COT tempatnya. Itu tempatnya. Makanya waktu mereka lagi kesaksian, sekali lagi catat. Katakan sama-sama, catat. Pengkhotbah baru asik kalau engkau rajin catat. Rajin catat. Tentu saja pastikan waktu engkau mencatat, delete namanya. Ya, supaya nanti nggak keceplosan sana sini. Gitu jadi gosip lagi. Gitu ya. Hari ini kesaksian, X bercerita bahwa gini, gitu. Ya dapat cerita. Oke, saat teduh dibuat poin-poinnya, peka terhadap kesaksian jemaat, peka terhadap visi gereja, pengalaman pribadi juga kalau lagi ngalamin sesuatu. Ya, jangan terlalu cuek sama diri sendiri. Engkau ngalamin mujizat lupa mengucap syukur nanti. Gitu. Tapi waktu engkau
ngerti, aku dapat begini ya, dapat mujizat begini ya. Catat juga, biar nanti bisa cerita ya. Yang paling rajin nginget-nginget kayak begitu istri saya. Ya dia sangat inget tuh, bisa-bisa begini, bisa. Nanti saya kalau lagi mau khotbah biasanya gitu, poin ini. Aduh yang ini kok poin yang 1 biji ini saya susah banget cari kesaksiannya. Langsung saya cari istri saya, ini ada begini-begini, loh kan dulu pernah kejadian gini, diceritain. Habis itu saya tinggal catat ya. Itu enak banget ya waktu Anda dan saya itu terakses dengan sumber-sumber kesaksian. Sumber kesaksian adalah garis depan jemaat. Di mana itu? Cool. Katakan amin. Rajin datang cool bukan ngerepotin. Rajin datang cool itu asik karena kita pengkhotbah. Kita dapat banyak materi. Siap dengan bahan pendukung dong. Barang canggih-canggih di tangan, jangan dipakai cuma medsos doang, TikTok doang. Downloadlah apps yang bermutu. Ya. Alkitabnya Pak apa Pak? Kak. Alkitab apa? Yang itu, Sabda. Ada apps, Sabda. Ada yang lain? YouVersion. Kenapa saya suka YouVersion? Satu-satunya Alkitab, apps Alkitab yang kasih Amplified Bible gratis. Itu sebabnya saya suka YouVersion. Gitu. Bukan karena versi yang lain. Ada satu versi Alkitab buat Anda yang malas belajar Yunani dan belajar Ibrani, itu sangat berguna. Yaitu Amplified Bible. Semua kata-kata Ibrani dan kata-kata Yunani udah diterjemahin, ditaruh dalam kurung. Langsung di samping kata-kata yang ada, yang penting. Begitu. Kita nggak perlu tahu bahasanya apa. Kita langsung dikasih tahu artinya, ada ditaruh di sebelahnya. Dan itu namanya Amplified Bible. Nah itu biasanya di apps yang lain selalu bayar. Hanya satu ini yang gratis. Makanya saya suka. YouVersion. Ya, yang warna coklat ya. Yang warna coklat. Ada lagi yang lain? Versi apa? Yang lain? Saya pakai ini karena saya suka belajar bahasanya. Saya suka ngeliat, saya seneng gitu ngeliat muka orang begitu saya ngomong. Bahasa aslinya begini, saya suka ngeliat muka mereka. Gitu. Ya, jadi sebabnya saya saya ambil ya. My sword atau e-sword. Ya. Pedang. Ya. Ambil, dia langsung biasanya KJV, download, tapi nanti habis itu kamu masuk ke dalamnya, ya, di sana ada modul-modul. Modul-modul langsung lihat, di sana langsung ada tulisannya, free modul, pasti itu dong favorit kita. Free modul, lalu ada yang paid, ya, ada yang bayar, gitu ya. Nah, lalu udah yang free itu ambil. Jangan lupa ambil bahasa Indonesia, ya. Lalu kemudian ada yang lain-lainnya, gitu ya. My sword is sword. Nah, kalau Anda yang senang teologi, yang paling simpel dari semua apps, tapi untuk orang teologi itu adalah Logos, ya, Logos, ambil itu. 4-4-nya ada di tab saya. Ya. Mendingan pakai ini penuhin daripada apps-apps yang lain, ya, yang gini-gini. Ini mendingan, ya, penuhin. Kan mau jadi pengkhotbah, ya. Kenapa? Karena di sana ada ensiklopedi. Kalian diberkati dengan teknologi. Zaman kami baru mulai belajar, namanya ensiklopedi itu di kepala kami adalah buku yang tumpukannya segini. Dari lantai sampai sini. Hari ini udah semuanya masuk di dalam program. Murah banget, enteng banget. Ya. Konkordansi. Kita nyari kata-kata apa yang berhubungan dengan itu. Kamus Alkitab, ada bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti. Apa ya ini? Apa ini ya? Gitu ya. Bacaan-bacaan rohani. Lalu version-version Alkitab. Terjemahan-terjemahan Alkitab. Nanti kalau mau belajar lagi.
versi apa itu dari tahun berapa punya, transkrip tahun berapa punya, ada transkrip tahun berapa punya, transkrip tahun berapa punya gitu loh. Jadi ada yang ini nanti belajar lagi. Ternyata di dalam Markus itu Markus 16 ya, itu Markus 16 itu sebenarnya berhenti di kata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 udah nggak ditulis. Tapi dalam versi tahun berapa ada tulisannya. Begitu. Jadi itu kayak gitu-gitu kan ada info-info ya, info-info. Yohanes itu sebenarnya berhenti di pasal 21. Pasal 22 itu tulisan dari murid-muridnya Yohanes, tambahan. Gitu ya. Pasal 21 sorry. Yohanes harusnya berhenti di pasal 20 gitu ya. Oke, kumpulkan ilustrasi-ilustrasi dari Alkitab, media, berita, cerita, pengalaman hidup, baca ilmu alam. Saya seneng banget lihat peta. Hobi saya dari dulu lihat peta. Ya, karena saya sarjana arsitek memang seneng gambar. Lihat ininya senang peta gitu. Jadi di ruang kerja saya tuh di depannya tuh langsung saya pasang peta Israel. Klek ya. Di depannya. Langsung peta Israel dan saya ambil peta, saya beli waktu ke Yerusalem saya beli peta yang ada konturnya. Jadi bukan flat begitu. Langsung petanya itu sudah ada gunung-gunungnya gitu. Ya, jadi ketahuan kalau Yesus lagi jalan ke sini dia tuh turun. Yesus kalau lagi dibilang, Yesus jalan ke kota apa? Dia lagi naik. Langsung kebaca, langsung kelihatan begitu. Wah saya senang banget. Dengan demikian detail cerita Alkitab itu detail banget. Detail banget. Bahwa waktu dia lagi lakukan A, lakukan B, itu sebenarnya dia lagi nggak gampang, lagi melakukan perjalanan yang extra mile. Contohnya adalah perjalanan terakhirnya. Waktu dia menutup Galilea, perjalanan di Galilea, dia akan segera ke Yerusalem terakhir kalinya untuk disalib. Ya, nah itu dia harusnya bisa dengan mudah datang ke Yerusalem dengan jalan yang umum, lewat jalan Pax Romana, ya, yang ada di sebelah barat yang mendekati pantai, begitu. Tapi Yesus sengaja ambil jalan mutar hari itu. Untuk sampai ke Yerusalem. Dia turun ke sungai Yordan. Terus lalu kemudian masuk dulu ke Yerikho. Dari Yerikho baru dia ke Yerusalem. Kelihatannya kayak gak ada apa-apa, itu jalan biasa aja. Karena kita cuma baca. Tapi waktu engkau lihat petanya, kamu tahu dia muter. Dia muter. Dan muternya bukan muter gampang, muter susah. Turun, habis itu naik dari Yerikho ke Yerusalem itu nanjak. Nanjaknya jauh. Iya, nanjaknya jauh. Bayar harganya luar biasa cuma untuk Yerikho. Tahu nggak? Ada apa di Yerikho? Cuma untuk ketemu 2 orang. Zakheus dan Bartimeus. Keren nggak? Tuhan Yesus udah mau disalib, masih sempat kunjungin 2 orang. Extra mile, cuma untuk nyembuhin 2 orang. Keren ya? Taunya dari mana? Kamu baca, kamu lihat, nanti tahu. Katakan amin. Gitu ya. Jadi nggak bosen kok. Nyiapin khotbah itu asik. Katakan sama-sama, berkhotbah itu asik. Terus, next. Berkhotbah itu sederhana, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, jadi begitu dibilang, nanti kamu khotbah ya, jangan jelimet-jelimet pikiran. Enggak, sederhana kok. Sederhana, next. Ya, cuma 3. Katakan sama-sama, pembukaan, isi, penutup. Udah, ya. Katakan sama-sama, pembukaan, isi, penutup. Apa itu pembukaan? Pembukaan itu jembatan. Kamu kalau ngomong harus ada judulnya dulu, pengantarnya dulu. Biar jemaat itu nggak langsung masuk ke ayat, tapi ada prelude-nya gitu ya. Pembukaan, itu doang fungsinya. Jadi ada halo-halonya, shalom-shalomnya, dari mana, dari sini, dari situ gitu ya. Ngomong apa kabar dan sebagainya. Lalu kemudian pelan-pelan giring sampai ke materi gitu ya. Kenapa kita akan khotbah hari ini, kenapa kita harus ngomongin, kenapa kita harus renungin dan sebagainya. Bentuknya bisa ilustrasi, bisa opini, bisa kesaksian, bisa visi gereja. Kemarin Pak Niko ngomong begini, gembala kita atau gembala cabang kamu ngomong begini-begini, atau karayon kamu ngomong begini-begini.
lewat dari situ baru kemudian masuk ke ayat juga bisa, begitu ya. Info atau tren terbaru juga bisa. Ya. Itu doang pendahuluan. Habis itu masuklah ke isi. Isinya khotbahnya apa? Tadi saya udah bilang, biasain saat teduh, jangan banyak-banyak tapi bikin poin. 3 poin kah? 4 poin kah? Masukin di sana. Ya. Lalu kemudian kasih ayat pendukung tiap poin. Ya. Urutannya jelas, timbang baik-baik mana poin 1, mana poin 2, mana poin 3. Kasih ilustrasi, kasih contoh. Habis itu akhiri. Kenapa ada orang khotbahnya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai? Mungkin dia lupa merencanakan penutup. Biasanya pengkhotbah yang muter gitu ya, itu karena terakhirnya dia lupa merencanakan penutup. Pokoknya ke poin doang begitu. Enggak, penutup tuh harus direncanakan, ya. Minimal penutup itu isinya cuma begini, review kembali poinnya apa. Habis itu yang kedua, tantang pendengar kita untuk melakukan apa yang difirmankan. Itu doang. Itu doang. Jadi sederhana kan ya, cuma 3. Nah, yang tengah-tengah ini, nah ini yang perlu disusun. Dengan saat teduh, dengan rema, dengan bahan-bahan yang akan kita explore. Gitu ya, itu doang. Ya. Sisanya kita udah tahu lah pokoknya. Pendahuluan, isi, penutup. Katakan sama-sama, pendahuluan, isi, penutup. Gampang kan? Gampang, ya kan? Yang berikutnya, gampang dengernya. Oke, berkhotbah itu unik. Nah, ini yang ada hubungannya sama pemuritan. Katakan sama-sama, berkhotbah itu unik. Kenapa unik? Karena seharusnya sesuai dengan panggilanmu. Mentang-mentang kamu suka Raditya Dika, bukan berarti kamu harus jadi Raditya Dika. Mentang-mentang kamu suka, siapa ya? Kok Sambo? Ya. Saya lihat ada murid saya satu, itu namanya Peter Theocharis. Ya, itu sekarang followernya 100.000. Ya, padahal baru berapa lama gitu ya. Gitu. Keren juga tuh. Ya, dia sekarang wakil gembala di Makassar. Gitu. Lalu kamu suka sama dia. Gitu. Apakah kamu pengen jadi dia? Enggak, kita harusnya pengen jadi kayak Kristus. Bukan jadi pengen seperti siapa, enggak. Anda punya panggilan sendiri. Kita punya panggilan sendiri. Saya mau dibikin kayak apa juga khotbah saya akan lebih kayak guru. Gitu. Memang sudah talentanya ke situ, udah panggilannya ke situ. Kadang-kadang lagi KKR aja saya ngajar. KKR kan harusnya cuma teriak-teriak, bangkitin orang begitu ya. Tapi tetap aja di situ. Masuk pengajaran. Kenapa? Emang dasarnya di situ. Ya. Emang saya di situ. Gak apa-apa. Terus kemudian kalau saya buka YouTube atau saya buka Instagram, isinya ngajar, negur orang, ayat, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kamu nabi, ya jadilah nabi. Nggak apa-apa juga. Memang lagi dapat pesan Tuhan, lagi dapat pesan profetik, ngomong. Indonesia akan begini. Anak muda akan begini. Kalau ini. Mulai ngomong. Gak apa-apa. Kalau memang itu talentamu. Bungkusnya kita belajar. Ya. Tapi jadilah dirimu sendiri. Katakan amin. Karena kamu unik. Katakan kiri kanan. Kamu unik. Ya. Kamu unik. Ada yang gembala. Memang orangnya suka care sama orang. Belaya orang. Baik sama orang gitu ya. Pesan-pesan gembala itu paling favorit tuh di medsos. Iya toh, masalah boleh datang, Tuhan tetap ada bersamamu. Cah elah, gitu. Matius berapa tuh kemarin tuh ya? Saya khotbahin, Matius sekian, begitu ya. Badai datang, Tuhan tetap ada di perahu, asik. Gitu ya, tulis gitu. Ya itu biasa, itu pastor. Gembala memang begitu, ngangkat orang, membuat orang kuat. Ya memang itu talentamu ya enggak apa-apa. Lalu kau bingung, kenapa ya aku kok bikin surat pesan-pesan yang negur-negur itu susah banget ya. Ya memang bukan talentamu kali. Ya.
Kalau Angga disuruh bikin begitu seneng banget. Suruh negur-negur orang. Memang talenta dia. Ya. Penginjil banyak menyampaikan tentang keselamatan, pertobatan. Kak, aku kok bingung ya, tiap kali ngomongin ayat apa aja, balik lagi ke keselamatan, balik lagi terima Yesus, balik lagi Yesus itu juru selamat. Kayak gak bisa ngomong yang lain begitu. Ya memang itu talentamu, mau gimana? Kamu senang bawa orang ke Yesus, itu passionmu. Gimana biar orang bertobat? Ya udah gak apa-apa. There is no other way except Jesus. Udah pokoknya gitu aja. Ngomong apa aja, there is no other way. Ya toh, memang penginjil. Ada yang kerasulan. Dia suka tuh ngomongin orang-orang yang lagi lemah, orang-orang yang lagi luka. Dia ngomongnya begini, kamu harus jadi dampak. Oh, itu terus. Yang dia omongin gitu, jadi dampak di kantor. Jadi dampak. Karena kerasulan. Dia selalu ngomongin soal impact. Dia selalu ngomongin soal dampak. Saudara, jangan tiru orang lain. Yang penting adalah gini, wujudkan kasih Kristus di dalam semua pelayananmu. Karena ujung dari semua pelayanan adalah kasih. Katakan amin. Next slide. Semua panggilan ujungnya adalah kasih. Karena kasih itu Kristus. Ya. Jadi yang penting ke situ. Gitu. Udah, kita nggak usah bingung kalau kita dibawa jalannya itu nggak seperti jalannya dia. Enggak apa-apa. Unik, khotbahmu unik. Ya, ini yang saya ngomong kemarin waktu di MDPJ. Kalau kita cuma mau membiarkan hanya yang seperti di medsos tampil di mimbar gereja kita sedang memadamkan panggilan 5 jawatan. Seolah-olah hanya itu yang benar. Padahal yang kenabian juga benar, yang penginjilan juga benar, yang kerasulan juga benar. Gitu. Dan 5-5-nya justru kalau menurut Efesus 4 harus hadir dalam sebuah pelayanan, baru pelayanan itu berkembang. Rindu nggak GC-nya berkembang? Berarti harusnya GC-mu disentuh oleh 5 jawatan. Bukan cuma dikhotbahin, ajak mereka nginjil juga, turun ke jalan, kasih sembako, ajak mereka untuk ke anak jalanan, ajak mereka pergi ke misi, ajak anak-anak youth itu, anak GC itu juga ngalamin yang namanya pelayanan ke daerah susah dan sebagainya. Haleluya. Kemarin saya ajak beberapa rayon 1G pergi ke Kalimantan Barat itu. Puji Tuhan ya, ketemu masih lumayan sih kita kasih wisma begitu. Tapi kalau pelayanan misi yang benar tidurnya di gereja. Ya, tidurnya di gereja. Pernah tuh waktu itu kita tidur di gereja bawa 20 orang kali ya gitu di gereja. Gerejanya itu karena itu daerah kita minoritas. Jadi daerahnya itu untuk jalan ke gereja harus lewat kuburan. Ya. Nah waktu datang siang-siang. Jadi nggak apa-apa gitu. Begitu mau pelayanan sore, pelayanan malam gitu ya, itu ke rumah jemaat, pas pulangnya kan lewat situ. Jadi mereka langsung ngalamin peperangan rohani. Bener, serius ya. Waktu mereka sampai karena tidur di gereja gitu, malam-malam ada yang lihat sesuatu di jendela, gimana anak-anak masih kecil-kecil gitu tiba-tiba berdiri langsung dalam nama Yesus pergi. Ya gitu ya udah. Mereka ngalamin gitu. Tapi begitu pulang semuanya kuat, mereka bisa lihat benar dalam nama Yesus semua kuasa tunduk karena Tuhan hadir bersama-sama mereka. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Semua panggilan tuh ujungnya kasih, karena kasih itu Kristus, kita semua bertumbuh menuju Kristus. Jadi semua pelayanan 5 jawatan itu nanti nolong kita untuk jadi seperti Kristus. Next, saya lanjut lagi. Judulnya, pengkhotbah itu harusnya kreatif. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Berkhotbah itu kreatif. Kreatif itu bukan cuma satu cara, ada banyak cara untuk khotbah. Belajar. Susah ya kalau ngomong semuanya, tapi saya hari ini ngomongin 2 aja. Yang paling sering dipakai sama orang-orang Pentakosta kayak kita, itu adalah yang nomor 2, namanya khotbah topik. Ya. Karena waktu kita berdoa, Tuhan kasih topik di hati, topik itu yang kita bahas gitu ya. Ada topik,
Lalu kemudian topik itu topik sukacita. Topik sukacita, begitu ya, langsung. 1, kenapa? Ya, 2, bagaimana? Gitu ya. Bagaimana caranya? Gitu. 3, jaga sukacita, gitu ya. Gitu dan sebagainya. Kenapanya ada ayatnya. Bagaimana ada ayatnya. Jaga ada ayatnya. Lalu penutup. Penutup. Simple kan? Simple. Ini namanya topik. Ya, ambil topik apa? Begitu. Ya. Kenapa? Bagaimana? Ya, ada yang pakai pertanyaan ya. Why? What? How? Gitu ya. Nah, itu. Itu topik ya. Topik apa? Kudus. Kenapa harus kudus? Bagaimana caranya? Gimana jaganya? Gitu ya. Gitu terus, ada lagi topik apa lagi? Pokoknya topiknya macam-macam gitu ya. Menabur, memberi dan sebagainya. Topik. Lalu ada penutup. Ini orang Pentakosta hobinya di sini. Begitu ya. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya keren banget namanya tekstual. Khotbah teks. Ya, khotbah teks. Tuhan gak kasih topik. Waktu kamu berdoa minta, Tuhan aku mau khotbah, mau pelayanan. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini, buka Yohanes 15 ayat sekian sampai sekian. Waduh, tiba-tiba kamu dengar seperti itu. Kamu buka Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Wow, ada apa di sini? Mulai lihat. Teks, ternyata waktu kamu lihat, ini saat teduh kamu 3 hari yang lalu nih, ada poinnya. Nomor 1 ayat 1, nomor 2 ayat 2 dan 3, nomor 3 itu ayat 4, nomor 4 itu ayat 5. Gitu. So whatever they say, you preach it. Apapun yang teks itu cerita, kamu sampaikan. Itu namanya tekstual. Tekstual. Khotbah yang hampir pasti tidak sesat adalah tekstual. Kenapa? Ada base-nya. Kalau yang ini tergantung. Tergantung apa? Tergantung ayat pendukung. Tergantung ayat pendukung. Udah. Seluruh khotbah di dunia ini sebenarnya dasarnya 2 ini. Ya. Yang lain-lain itu yang susah-susah, khotbah uraian, perumpamaan, khotbah alegori, khotbah ekspositori dan sebagainya. Ada banyak khotbah macam-macam ya. Macam-macam gitu. Tapi yang semuanya itu dasarnya sebenarnya dua khotbah ini. 2 khotbah ini. Teks, topik. Teks atau topik. Oke? Masih ada bentuk-bentuk khotbah lain tapi rumit ya. Nah ini berdasarkan apa? Lamanya aja udah 15 menit. Oke, 15 menit. Misalnya saya mau ngomong 15 menit. Kira-kira pembukaannya berapa menit? 2 menit. Isinya berapa menit? 10 menit. Penutupnya berapa menit? 3 menit. Matematikanya keren nih berarti. Ya, langsung tahu dia 15. Oke, gitu ya. Gitu ya. Kira-kira saya mau khotbah 25 menit. Katanya tadi kata Kak Doni, khotbahnya 25 menit aja. Oke, khotbahnya 25 menit. Kira-kira pembukaannya berapa menit? 5 menit. Gitu ya. Lalu penutupnya kira-kira berapa menit? 5 menit juga. Berarti sisa berapa? 15. Berarti isinya 15. Gitu ya. Simpel kan? Gampang. Ya toh? Bisa. 15, 30, 45, 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam itu namanya seminar. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa pengkhotbah yang memang hobinya seminar di hari Minggu. Gitu. Tapi puji Tuhan ada pandemi, sekarang semua khotbah pendek-pendek ya. Haleluya. Gitu ya. Nah, sesuaikan dengan urutan struktur khotbah. Tadi maksudnya, berapa menit pembukaan, berapa menit isi, berapa menit akhir. Udah gitu doang. Jadi enak gitu loh, delivernya pas semuanya. Ya, delivernya pas. Berkhotbah itu kreatif. Katakan sama-sama kreatif.
Kreatif. Next. Terakhir, berkhotbah itu gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya, ada stylenya, ada gayanya. Langsung buka semua. Nomor 1, sikapnya wajar, relax. Relax, rendah hati, percaya diri, jadi diri sendiri. Kapan engkau harus mulai memperhatikan sikapmu waktu engkau berkhotbah? Kapan? Saya kasih tahu ya. Sejak engkau berjalan dari tempat duduk menuju mimbar. Sikap sudah harus dijaga. Karena jemaat bukan lihatnya waktu kamu di sini. Lagi jalan udah dilihat. Ya. Walaupun kamu dredeg, gemeteran, tangan keringetan. Karena tempat itu tempat pertama kalinya kamu khotbah dan itu yang hadir 5.000 orang. Dan itu pertama kali kamu khotbah. Nggak tahu kenapa ada yang mau jadwal kamu. Dan engkau jalan gitu ya. Tetap badannya tegak. Coba duduknya tegak semua. Set. Nah. Tegak. Ya. Tapi relax. Relax. Oke. Relax. Rendah hati, percaya diri dan jadi diri sendiri. Gitu. Jalannya enak. Sehingga orang waktu ngelihat gini. Wah, dia siap memberkati saya. Gitu. Bukan, kenapa dia? Kayak orang kalah ya. Yang kayak gini mau khotbah ya. Waduh, kita jadi stres nih. Ya, jangan gitu, tapi kita jalannya enak gitu ya. Mulai berdiri di sini juga mulai. Ya. Berdirinya enak. Nggak dibuat-buat. Vokalnya baik. Vokal yang baik dimulai dari apa? Suara yang wajar. Katakan sama-sama, suara yang wajar. Jadi saudara-saudara, apakah begitu? Begitu? Enggak ya, biasa aja ya seperti kamu ngomong. Ucapannya yang penting jelas, artikulasi jelas. Percaya atau enggak percaya, khotbah sama nyanyi mirip. WL harus jaga pitch, WL harus jaga beat, khotbah juga. Kamu harus jaga nada, kamu harus jaga beat juga. Karena dalam khotbah kadang-kadang engkau harus speed up, engkau harus cepat ngomongnya. Untuk narik supaya poin itu jadi poin yang diperhatikan. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang engkau harus ngomong pelan tapi naik nadanya. Naik nadanya. Ucapannya ada naik turun, kencang pelan. Karena udah begitu biasanya habis napas. Nah itulah sebabnya jaga nafas. Ada satu olahraga yang harus dilakukan sama semua pengkhotbah. Jaga perut. Karena kamu harus atur nafas. Ya, makanya lari itu bagus, naik sepeda itu bagus, ya, sit up itu bagus. Ya, buat pengkhotbah. Gitu. Kenapa? Karena itu jaga nafas, naik turun suara dan sebagainya. Kadang-kadang memang harus tone-nya naik atau tone-nya tetap tapi speed-nya cepat gitu ya, atau pelan dan sebagainya. Vokal yang baik. Tapi yang penting dari semuanya adalah ucapan yang jelas. Ketiga, bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Susun kata-kata. Apalagi kalau kalian sangat aware sama medsos. Nggak boleh salah ngucapnya. Nanti keluarnya jelek, dibully, dimainin sama orang. Ya, jadi kata-katanya harus susun. Jangan malas bikin catatan. Jangan malas bikin slide atau catatan, note. Ya, saya termasuk yang malas bikin slide, tapi saya bikin note. Ya. Saya malas bikin slide gara-gara apa? Waktu saya bilang, mari buka ayat begini, semua pada diem, nungguin slide. Saya malas banget, saya bilang, gue gak mau bikin slide, suruh orang baca Alkitab. Buka, walaupun pakai tab, pakai HP, buka. Ya, harus buka, ya. Biar lihat. Begitu. Tapi kadang-kadang ya bikin juga gitu ya.
Harus ada note-nya, kenapa? Untuk persiapan kalau ngomong bahasanya harus baik, susunan katanya harus baik, perbendaharaan kata. Generasi yang sekarang senang banget sama rhyme. Ini saya kasih tahu ya, atau kalian sudah tahu lah, kan ini generasi kalian. Ya. Generasi kalian itu sangat senang sama rhyme. Rhyme itu apa ya? Ya, kalimat yang dibolak-balik. Ya, mirip sama pantun, cuma kalau pantun itu biasanya 4 kalimat gitu ya. Gitu. Ini cuma 2 gitu ya. Gitu. Walaupun ada badai, Tuhan tetap ada bersamamu. Gitu ya. Tuhan ada di perahu. Gitu. Jadi kayak senang yang begitu-begitu gitu. Ya. Lihat deh kutipan-kutipan atau quote-quote yang hari-hari ini ada di semuanya gitu ya. Semuanya ada. Suatu kali ketemu sama satu orang, saya bilang begini, kamu itu ya, saya udah nulis bagus-bagus, nggak ada yang follow saya. Kamu cuma kalimat dibolak-balik, 10.000 orang ikut kamu. 100.000 orang ikut kamu. Ya memang begitu Pak katanya, anak-anak seneng yang dibolak-balik begitu katanya. Jadi dia rahasianya itu, dibolak-balik. Rhyme. Catat, kan rhyme nggak bisa muncul di mimbar kadang-kadang. Perlu disiapin. The best kata-kata. Sehingga nanti kamu kaget-kaget sendiri. Tiba-tiba kamu di tag sama orang, di stories atau apa. Itu rhyme-nya kamu itu ditangkap sama mereka. Dan mereka langsung quote, ambil begitu. Ya, langsung nangkep. Berarti mereka tangkap itu, dapat. Ya, dapat. Poin-poin itu jadiin kalimat yang bagus. Pikirin supaya waktu disampaikan nancep. Gitu. Ya, lalu kemudian dapat dimengerti. Terus yang ketiga, yang berikutnya bahasa asing lakukan atau berikan hanya pada tempatnya. Jangan pelayanan di mana? Di Cilengsi. Tapi bahasa Ibrani, bahasa Yunani dikeluarin. Atau kadang-kadang ada suka bahasa Inggris keluar. Begitu. Kadang-kadang saya juga suka keluar bahasa Inggris. Tapi saya lihat tempat juga lah. Kalau yang duduk itu encim-encim, engkoh-engkoh. Ya jangan keluarlah bahasa Inggris. Ya, kalau anak-anak muda begitu ya, keluarin tuh bahasa Inggris. Biarpun mereka nggak ngerti, mereka ngangguk pasti. Betul ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Bahasa tubuh, nah bahasa tubuh ya, sikap badan tegak. Sekali lagi tegak, sama-sama tegak badannya. Ya, sikap badannya tegak. Nah ada satu lagi. Dalam penyampaian, tangan ini jangan bergerak tanpa arti. Kadang-kadang kalian grogi, lalu kemudian tangan masuklah, apalah, nanti repot deh. Ada kunci jatuh lah, ada apa, recehan jatuh ketahuan deh, ya uangnya segitu. Ya jadi udahlah gitu ya, tenang aja. Nah tapi gini, tangan tuh ada gunanya. Kalau dikasih Tuhan tuh ada gunanya. Nah kalau kalian mau menjelaskan sesuatu yang penting, tangannya gini. Membuka, entah begini boleh gitu ya. Coba semua depannya, ke depan, gini. Ya. Saudara-saudara, kekudusan adalah hal yang sangat penting. Gitu ya. Gitu. Ini. Atau yang kedua, tunjuk ke bawah. Tunjuk ke bawah. Ya. Yang pertama, hidup kudus. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, rajin pujian penyembahan. Begitu ya. 1, 2, 3. Nunjuk. Ya. Nunjuk. Ini penting. Gaya gitu ya. Tak, tak, tak gitu ya. Itu menekankan sesuatu. Menekankan sesuatu. Oke. Yang berikutnya lagi, pandangan mata. Kalau zaman dulu masih diajarin soal wajah, tapi sekarang pada pakai masker, percuma. Ya. Tapi pandangan mata. Lihat. Orangnya lihat. Toh sekarang pada tinggal matanya doang. Gak usah grogi lah ya. Kadang-kadang kita juga kenal siapa dia. Lihat aja. Lihat. Ini penting.
Karena apa yang disampaikan itu seolah-olah orang itu nanti akan terima, oh ini buat saya ya, oh ini buat saya gitu. Kalau kita ngelihatnya plafon, lantai, kita nggak jelas kita khotbah sama siapa. Gitu loh ya, jadi khotbahnya harus sama orang kan gitu ya. Lalu kemudian gerakan kaki yang perlu aja ya, yang perlu. Ketika Tuhan mengubah kita, maka kita semua mengikuti proses dan proses itu akan menuntun kita. Sehingga lihat gak bahwa ini ada perjalanan saudara. Ya, ada perjalanan, ada gunanya jadinya. Ya, bukan cuma asal jalan. Ya. Nah kadang-kadang saya juga perlu maju ke depan. Untuk apa? Untuk membuat orang jadi memperhatikan saya. Gitu. Jadi kaki itu dipakai untuk tujuan, jangan nggak ada tujuan. Gitu. Lalu yang terakhir penampilan. Penampilan, pakaian, rambut. Saya nggak tahu zaman sekarang anak-anak muda senangnya rambutnya apa. Kalau saya kan udah pasrah. Ya adanya ini gimana? Ya mau disisir belakang ya segini, sisir samping ya segitu juga gitu ya. Gitu ya udah. Apalagi waktu kemarin pandemi nggak bisa ke tukang cukur abis, set gitu ya. Udah pasrah. Itu aja. Yang pasti saya kalau lari tambah cepat, aerodinamik. Ya, nah ini rambut mesti diatur, jaga gitu ya, dijaga. Jangan asal begitu. Kadang-kadang memang kita diundang ke tempat yang komunitas yang unik-unik mungkin, yang rambutnya kayak kakak tua semua gitu ya, ada begitu. Tapi tetap aja saudara, biarpun ketemu sama orang yang aneh-aneh, rambut yang rapi itu tetap diterima oleh semua orang. Betul? Ya. Orang tua, muda, semua terima kalau rambutmu rapi. Ya, rambutnya dirapikan, jangan asal begitu. Terus yang kedua, wajahnya tolong dong dibikin enak dilihat. Ya. Dibikin enak dilihat, begitu dirapikan, begitu ya, jangan asal-asalan, bersihkan muka. Kalau mukamu berminyak, rajinlah bawa sapu tangan biar karena kan mereka nanti harus lihat kita. Nah kalau dia berminyak, terpantul sinar semuanya. Silau mereka. Ya nggak bisa terima khotbah dengan enak begitu loh. Jadi biarkan dia bagus gitu ya, Dove gitu. Nah, Dove gitu ya. Lalu kemudian saudara baju ya, baju sekarang nggak perlu kayak zaman dulu. Kalau zaman saya begitu dengar seminar, training, diklat, udah pastilah baju rapi, jas, batik lah apa langsung begitu ya. Tapi kalau sekarang begitu bilang, "Bang, tolong ngajar di ini gini." Ya udahlah, gue pakai hoodie, gue pakai oke. Yang penting kan matching, kan gitu ya. Yang penting matching. Jangan sampai nanti datang ke depan begini, jemaat nggak bisa lihat wajah kita. Kenapa? Karena dia lihat baju kita. Bajunya lebih menarik daripada wajah. Ya. Lihat sebaiknya itu ya. Kalau dalam pelajaran public speaking begitu, bahkan kalau lagi formal mereka malah mendorong supaya semua pembicara itu pakai dasi yang tidak ngecreng. Ya. Yang laki-laki atau wanita hiasan dada yang tidak ngecreng gitu. Semuanya soft begitu. Kenapa? Supaya semua memperhatikan hanya wajah. Hanya wajah. Oke, wajahmu sudah anugerah Tuhan, sudah tidak bisa diapa-apain, jangan operasi cuma gara-gara pengen jadi pengkhotbah. Tapi rapikan rambutnya, rapikan semuanya. Oke, baik, itu yang saya bisa sampaikan. Waktu saya habis atau masih ada 5-10 menit lagi? Tadi kan mulainya telat. 10, habis. Apa? 5, oke. Ini begini, tadi maksudnya habis. Atau gini, 5, oh 5 ya. Oke 5, kalau gitu masih bisa 1 orang ya. 1 orang ya. Tadi di sebelah sana ada Mbak siapa yang sudah bikin risalah, ada? Kenapa tiba-tiba jadi nggak ada ya? Tadi ada yang di sini. Kalau ini saya tahu ada. Di sini tadi ada.
Laki-laki. Itu ya. Kalau menurut kamu, khotbah kamu topikal atau tekstual? Topikal. Kenapa? Membahas tema-tema tertentu. Oke, kamu lagi bahas apa? Apa? Keberanian. Poin satunya apa? Memiliki integritas. Nomor 2-nya? Ya, kalau orang nggak punya integritas, dia pasti nggak berani. Kalau orang punya prinsip, dia pasti berani, gitu ya. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan Zakheus menurut saya adalah bayar harga dan membuang kedagingannya. Ya. Karena dia berusaha untuk menjumpai Yesus, dia nyerobot gitu kan. Ya, oke. Nomor satunya apa poinnya? Itu tadi. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya kenapa itu bisa terjadi gitu? Kenapa dia mau Why? Why? Kenapa? Oke. Maksudnya kenapa dia mau bayar harga? Oke. 3? Sangat bisa karena fokus Zakheus adalah berhubungan intim dengan Tuhan. Karena dia mau Fokus, iya. purpose, tujuan gitu ya. Iya. Oke, berikutnya berapa poin? Poin ketiga, apa sih kedagingan kita masing-masing biasanya gitu. Kalau Zakheus kan di yang ayat ke-8, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah kalau ini aku kan bagikan ke anak-anak, biasa ada games atau sosial media. Nah itu yang aku bagikan ke mereka. Keren, tepuk tangan dulu dong. Mantap, thank you Kak. Ya. Dahsyat gitu ya. Simple ya semuanya. Jadi nggak rumit. Toh 25 menit, 30 kalian nggak disuruh 1 jam kok. Gitu. Dan habis itu sharing. Jadi bisa gitu. Nah topikal, tekstual. Yang penting ketika mau mengarah kepada murid Kristus berarti arahkan semua khotbah. Walaupun tadi lagi ngomongin Zakheus. Arahkan ke Yesus. Walaupun tadi lagi ngomongin soal Daniel. Arahkan ke Yesus. Gitu. Arahkan ke Yesus. Semuanya kembali ke sana. Begitu. Berapa banyak yang siap dipakai Tuhan? Haleluya, tepuk tangan dulu buat dia.
Saya serahin kembali. Kita apa habis nih? Oh nyanyi, saya kira bayar perpuluhan. Oke, saya mau berdoa buat saudara sebentar yuk, bangkit berdiri bentar yuk. C. Bapak, anak-anakmu rindu dipakai lebih lagi. Sehingga hari-hari ke depan kami semua akan produktif untuk menghasilkan murid Kristus. Amanat agung bisa diselesaikan. Makasih ya Tuhan, Tuhan libatkan kami dalam agendanya Tuhan. Makasih, kami gak ada apa-apanya, tapi kami semua boleh dipanggil, boleh dipilih, boleh dibentuk untuk satu agenda dan peran yang hari ini kami ada. Makasih, berkati, lengkapi semuanya. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Bapak, aku berdoa saat ini, biarlah apa yang kau pelajari dari Tuhan, apa yang ku terima daripadamu, aku impartasikan pada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa Roh Kudus, izinkan mereka untuk menerima dan mengalami dibentuk sama Tuhan lebih lagi, menuju panggilan yang Tuhan tetapkan, agar mereka semua ketemu destiny mereka. Tuhan, aku berdoa, bentuk, pegang mereka, pegang mereka, pegang mereka, pegang mereka. Roh Kudus, pegang mereka. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus turun saat ini Tuhan. Jamah semuanya, jamah semuanya. Uria mata kanania mata stana namaya rania mata kabaradaba. Jamah semuanya, jamah semuanya. Tuhan bentuk sempurna, pakai mereka, pakai mereka. Mereka akan jadi the best ambassador of Christ di tempat mereka masing-masing. Bukan cuma di gereja, tapi juga di luar gereja. Tuhan akan pakai mereka memuridkan murid-murid Kristus. Terima kasih, makasih. Roh Kudus yang akan jadi trainer selanjutnya. Roh Kudus yang akan melatih mereka selanjutnya. Tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka. Sehingga apa yang mereka sampaikan nanti, semuanya akan memberkati banyak orang. Dan semua orang-orang yang dijamah, disentuh dalam hidup mereka, jadi murid Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.